Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Guys, Kopassus atau disebut Komando Pasukan Khusus adalah unit pasukan khusus elit dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah teruji dan diakui secara internasional. Dengan reputasi yang menonjol, Kopassus telah menunjukkan kehebatannya dalam berbagai operasi militer dan konflik di dalam maupun luar negeri. Apa yang hebatnya lagi, mereka dibekali dengan pelatihan intensif dan selektif. Kopassus menguasai berbagai keterampilan dan taktik khusus termasuk kontraterorisme, perang gerila, dan intelijen. Apa yang kita tahu juga ya, kehebatan mereka juga diakui oleh banyak negara lain yang telah meminta bantuan dan pelatihan dari Kopassus. Dalam rangka memperkuat kerjasama militer internasional, dikabarkan Kopassus telah melatih pasukan dari berbagai negara untuk meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme militer, dan kehebatan Kopassus sebagai salah satu pasukan khusus terkemuka di dunia terus menjadi sumber inspirasi dan rasa percaya diri bagi bangsa Indonesia. Jadi di sini kita mau tahu negara manakah saja yang pernah dilatih oleh Kopassus? Tanda soal. Di video pada kali ini kita akan reaksi video berjudulkan Pasukan Khusus Dunia Rebutan dilatihkan RI setelah sukses lindungi hilirisasi Eropa. Settingan pasti. Dan ini merupakan dari channel Bagi-Bagi. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yo guys. Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Pak Jokowi digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Kita akan punya Pak Prabowo mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur. Wah, jiwa dan raga saya persembahkan untuk rakyat dan Republik Indonesia. merinding guys ya. Pidato, ucapan Sukses pidato. lindungi hilirisasi. Militer Indonesia diminta melatih pasukan khusus dari penjuru dunia. Uni Eropa tak percaya dikira settingan. Sahabat Bagi-Bagi, militer Indonesia banjir permintaan untuk melatih pasukan khusus dari penjuru dunia. Mungkin agak sedikit overproud bahwa militer Indonesia punya pasukan khusus dan elit terbanyak di dunia. Tapi memang benar, militer Indonesia itu sangat kuat dari segi fisik. Negara lain melihat militer Indonesia saat ini berhasil menjaga kualitas pasukan khususnya. Ya, benar. Apalagi berhasilnya menjaga hilirisasi, menjadi poin besar bagi militer Indonesia, sangat dikagumi dunia. Dunia geleng-geleng kepala, Indonesia berhasil lawan negara sekaliber Amerika dan Uni Eropa. Geleng-geleng guys. Negara yang selalu menang dalam peperangan dagang dan sumber daya alam ini sekarang harus kalah oleh negara kita tercinta ini. Harus kalah. Mereka Amerika dan Uni Eropa, sudah pasti malu telah dikalahkan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Memang Indonesia negara berkembang, namun jiwanya adalah negara majun yang sudah melebihi Amerika Serikat. Bahkan yang bikin kagetnya lagi, Menhan Prabowo menerima berbagai permohonan dari negara lain agar pasukannya dilatih militer Indonesia. Memohon ya Menteri guys. Pertahanan Prabowo Subianto mengungkapkan, Indonesia saat ini menjadi panutan dunia, terutama negara-negara di Afrika, dalam hal kemampuan bidang pertahanan. Bahkan diminta melatih perwira-perwira dan pasukan khususnya di Indonesia. Jelas Kemhanri pada tanggal 17 Juli tahun 2023. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Prabowo kepada Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Menhan Prabowo saat melaporkan perkembangan pencapaian industri pertahanan dalam negeri ke Presiden Jokowi.
Juga dalam sambutannya saat menghadiri undangan Rakernas APEXI ke-16 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan belum lama ini. Prabowo yakin, kedepannya militer Indonesia akan disegani jika tetap menjaga kesiapan tempurnya. Benar? Menhan Prabowo menegaskan kondisi tersebut merupakan suatu tanda bahwa Indonesia terus dihormati, disegani, terlebih dengan sikap netral atau non-blok Indonesia yang selalu menghormati semua negara. Perlu kalian ketahui, pasukan khusus militer Indonesia, yakni Kopassus, sudah membuktikan mereka mampu melatih pasukan elit 911 Kamboja. Kemudian ada Brunei Darussalam. Berkat didikan latihan dan gemblengan tim pelatih TNI, hasil yang dicapai tentara Brunei tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Dalam kompetisi AARM 2013 itu, Brunei Darussalam menempati posisi keempat. Sementara itu peringkat 1 hingga 3, masing-masing diraih Indonesia, Thailand, dan Filipina. Wah. Kemudian Brunei ada Laos. keempat. Luhut Panjaitan dalam bukunya, Para Komando Perjalanan Seorang Prajurit, menyebutkan, Kong Lai pernah mendapat pelatihan dari Komando Pasukan Sandi Yuda nama lama Kopassus. Selanjutnya Timor Leste. Timor Leste pada 2012 menyampaikan permintaan khusus kepada Tentara Nasional Indonesia, TNI, untuk melatih militer negaranya. Secara terang-terangan, para petinggi militer Timor Leste meminta supaya pasukannya dilatih oleh Kopassus, terutama dalam hal menembak. Dalam hal menembak ya. Kemudian negara-negara di Afrika Utara, melejitnya pamor Kopassus sebagai pasukan khusus, dengan kemampuan gerak cepat di segala medan, anti-teror, serta pengintaian. Wah, hebat. Hal itu membuat pasukan Baret Merah ini banyak mendapat permintaan, bukan saja dari negara Asia Tenggara, tapi juga Afrika. Afrika juga. Beberapa negara Afrika bagian utara termasuk yang meminta pasukan elit ini memberikan pendidikan dan pelatihan bagi prajurit mereka. Kopassus banyak memberikan pelatihan terkait strategi, bela diri, termasuk bagaimana bertahan hidup. Dengan demikian, kekuatan pasukan tidaklah bergantung pada peralatan canggih. Atas pelatihan itu, negara-negara di Afrika Utara tersebut merasa puas. Merasa puas. Sahabat bagi-bagi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan membuat militer Indonesia semakin terkenal di dunia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Merdeka. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, apa yang sudah kita reaksikan tadi sebagai unit pasukan khusus diakui secara internasional. Kopassus Indonesia telah melatih militer dari beberapa negara lain. Latihan militer ini bertujuan untuk memperkuat hubungan militer antara negara dan meningkatkan kapabilitas militer dari pasukan tersebut. Kopassus telah dikenal memiliki keterampilan dan kemampuan khusus dalam berbagai aspek operasi militer sehingga mereka dapat berkontribusi dalam melatih pasukan dari negara-negara mitra. Hebatnya, pelatihan yang diberikan oleh Kopassus kepada militer negara lain meliputi berbagai topik seperti taktik dan teknik khusus, kontraterorisme, perang gerila, latihan fisik dan mental, serta strategik operasi khusus lainnya. Dengan berbagai pengetahuan ini, Kopassus berperan dalam membantu meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pasukan dari negara-negara yang menerima pelatihan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pelatihan militer oleh pasukan dari negara lain adalah hal yang umum dalam hubungan militer internasional. Banyak negara yang berbagi pengalaman dan keterampilan mereka dengan mitra militer untuk memperkuat kerjasama dan keamanan regional maupun global. Namun, selayaknya kerjasama militer internasional lainnya, pelatihan oleh Kopassus juga dapat dipengaruhi oleh isu-isu politik dan etika. Namun, ada beberapa negara mungkin membatasi atau menghentikan kerjasama militer dengan Kopassus atau negara lainnya karena alasan politik atau pelanggaran hak asasi manusia yang dituduh terjadi dalam unit militer tersebut. Jadi guys, hal ini dapat mempengaruhi dinamika dan tingkat kerjasama militer antara Kopassus dan negara-negara lain di masa lalu dan masa depan. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Sekiranya ada komentar dan info, silakan saja tulis di ruangan kolom komentar. Sama-sama kita berbagi edukasi, maklumat dan sebagainya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.